Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang koligatif. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Yang ditanyakan adalah MR. Oke, jadi kita rinciin dulu 25 gram ini berarti gram terlarut 25, kemudian dilarutkan dalam 250 benzena, itu berarti gram pelarut ya, 250. KF-nya adalah 5. Larutan tersebut membeku pada suhu 0,25 di bawah titik beku benzen murni. Berarti TF-nya itu adalah minus 0,25. Yang ditanyakan adalah MR. Nah, untuk soal ini sepertinya ada kekurangan informasi di mana TF 0-nya atau TF benzenanya itu tidak diketahui. Jadi nanti tidak ketemu nih jawabannya. Sekarang kita coba aja, kita menggunakan rumus TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. TF-nya itu adalah 0,25. Oh, gini. Karena kita mau cari delta TF, kita ubah rumusnya. Berarti TF0 dikurangi TF. TF-nya itu adalah tidak diketahui. Jadi ini harusnya diketahui. Nah, sedangkan TF-nya itu nanti minus 0,25. Kalau di soal lainnya itu titik beku dari benzena itu adalah 5. Jadi nanti kita coba masukkan aja ya, barangkali ketemu 5,25. Itu adalah delta TF. Nah, dari delta TF kita uraikan menjadi M dikali KF. Tidak dikali I karena non elektrolit ya. Sehingga nanti M-nya itu berarti 25 gram terlarut dibagi MR. MR yang ditanyakan dikali 1000 dibagi gram pelarutnya 250 dikali KF. KF-nya adalah 5. Delta TF-nya 5,25. Maka ini bisa dicoret jadi 4 ya. Berarti 25 dikali 20 dibagi MR sama dengan 5,25. MR-nya kita pindah di kiri. Berarti MR sama dengan 25 kali 20 berarti 500 ya. Dibagi 5,25. Nah, nanti dapat 95 sekian gitu. Jadi jawabannya tidak tepat. Nah, ada banyak faktornya nih. Tadi kan TF-nya sendiri juga nggak diketahui kan. Jadi kita nggak tahu. Atau mungkin ada kesalahan tulis. Nah, nanti kalian cek lagi untuk soal nomor 6. Yang ditanyakan untuk nomor 7 adalah tekanan uap dari larutan. Kita punya rumus P sama dengan P0 dikurangi delta P. Nah, kita mau cari delta P-nya dulu. Delta P untuk P0-nya kan udah diketahui ini ya. Karena tekanan uap jenuh air berarti 62. Delta P-nya kita nggak tahu. Berarti kita cari dulu dengan rumus delta P sama dengan P0 dikali XT. XT-nya belum tahu, cari XT. Rumusnya apa? NT per NP. NT itu kan mol terlarut. Terdiri dari 10 gram dari sini dibagi MR urea 60 per 10 per 60 lagi plus airnya 90. Berarti 90 dibagi MR air 18. Nanti akan didapatkan 0,05. 0,005 pembulatan nanti. Nah, kalau sudah dapat masukkan ke delta P sama dengan P0-nya tadi 62 yang ini ya, CMHG dikali XT-nya berapa? 0,005. Nanti didapatkan 23,76. Sehingga 62 dikurangi 23, oh sebentar, oke. Tadi delta P-nya P0-nya adalah 62, benar. XT-nya 0,05. Nah, kalian kalikan dulu 62 dikali 0,005. Nanti hasilnya adalah 0,31. Habis itu masukkan ke P-nya. Kita kan mau cari P, tekanan uap larutan ya. Berarti nanti delta P-nya 0,31.
Berarti nanti dapat sekitar 61, sekian. Yang paling mendekati adalah yang D. Atau kayaknya kalian bisa menggunakan rumus, kita punya P sama dengan XP dikali P0. Ini juga bisa nih, kalau ini langsung. Kita coba ya. Kita coba hitung, berarti XP sama dengan 90 dibagi 18 dibagi 90 dibagi 18 ditambah 10 gram urea dibagi 60. 90 dibagi 18 itu adalah 5 plus 10 dibagi 60 itu adalah 0,167. 5 per 5,167. 5 dibagi 5,167 hasilnya adalah sekitar 0,96. Sehingga XP-nya 0,96 dikali P0. P0-nya 62. Nanti dapat ya 59,99 dibulatkan menjadi 60, sama aja. Selanjutnya nomor 8 yang ditanyakan adalah tekanan uapnya. Oke. Tekanan uap dari larutan berarti ya. Nomor 8 ternyata masih nggak terlalu jelas nih yang diminta apa. Kita coba aja tekanan uap. Apakah tekanan uap larutan atau penurunan tekanan uap ya. Jadi tidak diketahui, tidak jelas. Kita coba cari P dulu. Delta P dulu. Delta P punya rumus X T dikali P0. XT-nya berarti kita cari dulu ya. Untuk XT coba kita cari dulu. XT sama dengan NT. NT itu berarti 10 gram dari sini dibagi 100. 10 dibagi 100 ditambah 360 air. 360 dibagi 18. Nanti didapatkan 0,005. Kemudian 0,005 kita masukkan. Tekanan uap jenuh airnya adalah 23,76. Berarti kita kalikan 0,005 dikali 23,76. Hasilnya adalah 0,1188. Itu adalah penurunan tekanan uapnya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah P-nya, kita punya rumus P0 dikurangi delta P. P0-nya berapa? 23,76. Delta P-nya berapa? 0,1188. Berarti nanti kalau kita hitung dapatnya 23,64. Nah, nomor 8 juga berarti tidak bisa dikerjakan karena dua-duanya ada. Bisa aja jawabannya yang ini, bisa aja jawabannya yang ini, pembulatan. Jadi kalau kalian bingung kok nilainya nggak pas, itu karena pembulatannya aja. Jadi nanti bisa ditanyakan ke guru kalian yang nomor 8 tuh maksudnya gimana. Selanjutnya untuk nomor 9, penerapan sifat koligatif. Oke, kita tinjau dulu. Untuk nomor 1, penyerapan air oleh akar itu osmosis. Penambahan garam pada proses pembuatan es putar itu titik beku. Penambahan garam mencairkan salju itu titik didih. Penggunaan garam membunuh lintah osmosis. Penambahan etilen glikol itu titik beku. Tekanan osmotik berarti nomor 1 dan 4. Selanjutnya untuk nomor 16, di sini lompat ya, jadi biarin aja. Kita sesuaikan aja. Isotonis itu artinya osmosis akan sama dengan osmosis 1 sama dengan osmosis 2. Osmosis rumusnya itu adalah MRT. Artinya dia konsentrasi sebanding gitu ya. Artinya kalau osmosis 1 itu memiliki konsentrasi 0,3, dia kan elektrolit ya. Berarti nilai N-nya atau nilai I-nya itu sama dengan muatannya. Berarti sebenarnya konsentrasi NaOH itu 0,3 molar dikali ionnya itu 2. Berarti 0,6. Sekarang kita cari dari opsi ini yang konsentrasinya 0,6. Yang nomor 1 bukan, karena non elektrolit. Ini juga bukan, ini bukan. MgSO4
itu 0,4 molar dikali ionnya adalah 2, berarti 0,8, berarti bukan. KOH itu muatannya 2 dikali 0,3, jadi 0,6. Sama ya, berarti jawabannya E. Kemudian untuk yang nomor 17, sebelum mencapai kesetimbangan aliran molekul melalui dinding semipermeabel. Oke, jadi gini. Ini masuk ke dalam osmosis. Osmosis itu akan mengalir dari yang tidak pekat, larutan yang tidak pekat atau kurang pekat ke pekat sampai terbentuk kesetimbangan. Nah, pekat itu ditandai dengan molaritas yang lebih besar. Jadi, larutan MgSO4 akan mengalir ke yang 0,6 molar, berarti X ke Y. Jawabannya adalah B. Tapi ini kan kanji ya, ini harusnya air ya. Ini opsi C, D, E-nya tidak ada, jadi ini harusnya air. Molekul air bergerak dari larutan X ke larutan Y. Selanjutnya, untuk nomor 18, di bawah ini itu adalah jumlah partikel zat terlarut. Oke. Titik-titik yang paling kecil. Titik-titik itu berarti TB-nya kecil. TB kecil artinya delta TB-nya juga kecil. Artinya apa? Molaritas atau konsentrasi juga kecil. Konsentrasi kecil artinya jumlah partikel zat terlarut itu akan kecil. Berarti yang paling sedikit adalah 4. Selanjutnya untuk yang diagram, oke. Kalau ada seperti ini, maka yang depan itu adalah pelarut, yang belakang itu adalah larutan. KL itu adalah delta TF. MN itu adalah delta TB. Kemudian yang ini itu adalah delta P. Berarti garis beku pelarut. Garis beku berarti L ke R. Dedu. Kemudian soal yang terakhir, nomor 20. Nah, ini kan ada NaOH, harusnya N sama dengan I gitu ya. Nah, tapi ternyata hanya mengion 75%, berarti kita nggak bisa pakai ini. Kita cari, yang ditanyakan adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu delta TF. Delta TF rumusnya adalah M kali KF dikali I. I-nya kita belum tahu, cari menggunakan 1 plus N min 1 kali alfa. 1 ditambah N dari NaOH itu 2, berarti 2 dikurangi 1, 1 ya. 1 dikali alfa, alfanya berapa? 0,75 karena 75%. Maka 1,75. Masukin ke sini. Konsentrasinya adalah 4 gram dibagi 40 dikali 1000 dibagi 750. KF-nya adalah 1,86, I-nya adalah 1,75. Maka nanti dapat delta TB itu adalah 0,43. Jadi jawaban yang tepat B.